Bismillahirrahmanirrahim. Let's continue the second part of health topic. Kalau tadi kita sudah bahas tentang beberapa pengistilahan jenis-jenis penyakit dalam bahasa Inggris, itu terbagi menjadi 3 ya. Pertama dan yang kedua itu berpola. There is a pattern. All you need to do just adding the suffixation, the prefix sore, and the suffix egg ya, menambahkan kata depan sore seperti sore eye, sore throat, atau menambahkan kata belakang ache ya, A-C-H-E, headache, stomachache, dan lain sebagainya. Plus yang ketiga itu kata penyakit yang memang tidak punya pola yang independent ya, so it stand independently seperti cough, fever, ya, mumps, so on and so forth. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, still about health. So on the second part, we are going to learn how to express our health condition in terms of a sentence. How we express the health condition in a sentence, ya, or some expression, ya. Oke, kita lihat. Yang pertama. Nah, tadi kan ada orang yang sedang sakit. Yang pertama kita gunakan I have. I have. Misal, kalau kita sedang sakit kepala, kita bisa bilang I have a headache. I have a headache, ya. Atau kalau kita sedang sakit gigi, I have a toothache. I have a toothache. Kalau kita sedang sakit telinga, I have an earache. I have an earache. Ya, kalau kita sedang sakit punggung, I have a backache. I have a backache. Kalau kita sedang sakit perut, I have a stomachache. Ini yang tadi kita pelajari ya, a headache, a toothache, an earache, a backache, a stomachache, or a bellyache. Diekspresikan dalam kalimat. Misal, kamu kenapa? What's the matter with you? Misal kita tanya pada orang, oh saya sakit kepala nih. Kita bilang, I have a headache. I have a headache. Kita sakit gigi, kita bilang, I have a toothache. Kalau kita sakit telinga, I have an earache. Kalau kita sakit punggung, I have a backache. Kalau kita sakit perut, I have a stomachache. Ya, coba repeat after me. I have a headache. I have a headache. Very good. I have a toothache. I have a toothache. I have an earache. I have an earache. I have a backache. I have a backache. I have a stomachache. I have a stomachache. Good. Pak Ali hadir, Pak Ali? Is Pak Ali around? Mudah-mudahan Pak Ali join ya. Bisa memperhatikan materi untuk kali ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selain menggunakan I have, kita juga bisa menggunakan ekspresi a pain. Nah, di sini a pain in bagian tubuh kita. Misal kita sakit lengan atau sakit kaki, misal kita bisa bilang I have pain in my leg. Misal kaki kita sakit, I have pain in my leg. Atau dada kita sakit, a pain in my chest. A pain in my chest. Sakit di dadaku. A pain in my chest. Tapi ingat, sakit di sini lebih ke physical, bukan mentally, tapi lebih ke physically, ya, bukan ke mental. Sakit ke fisik, sesuatu yang something visible, sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang observable, sesuatu yang bisa kita amati, ya. Oke, atau bisa juga kita gunakan kata kerja hurts ya, sakit. Oh, ini kan a pain in my leg, a pain in my chest, and itu noun, kata bendanya. Kalau ini my leg hurts misal, atau my arm hurts misal, atau my leg hurts a lot kalau sakit banget. Tapi kalau sakitnya ringan, my leg hurts a bit. A lot, a bit itu menunjukkan seberapa sakit. Kalau a lot itu berarti sakit banget.
Kalau a bit itu ya nggak terlalu sakit. Di polanya my leg hurts. Kita bisa tambahkan informasi tambahan, yaitu my leg hurts a lot. Atau my leg hurts a bit. Hurts ya, bukan heart. Kalau heart itu hati, hurts itu sakit. Ini kata kerja. Masih ingat beberapa pertemuan ke belakang kita bahas tentang hurt ya. It hurts me. It hurts me. You hurts me. Itu artinya kamu melukai saya. Atau kamu melukaiku. Tapi kalau I hurt you. I hurt you. Itu menunjukkan ekspresi sayang, ekspresi suka. Tapi kalau I hurt you, itu artinya aku melukai. Tapi kalau I hurt you, itu artinya aku menyukai. Atau bentuk ekspresi rasa suka. Ya. Kita bisa tambahkan a lot atau a bit. Baik, kita lanjutkan. Ini summary-nya ya, short summary. Oke, yang pertama kita bisa gunakan have ya. I have a headache. Atau I've got a headache. Nah, biasanya orang Australia, orang Inggris menggunakan bentuk yang kedua, I've got. Tapi secara makna sama dengan I have. I have a headache. I've got a headache. Sama kok, I've got a headache. I have a toothache. I've got a toothache. I've got a toothache. Ya. Or I'm getting a headache. I'm getting a headache. Nah, kalau ini mengekspresikan mulai kerasa nih sakit kepala. I'm getting a headache. I'm getting a headache. I am getting a headache. Kita percepat bacanya di shorten vowel. I'm getting a headache. I'm getting a headache. Atau yang tadi, a pain in my head. Atau I feel pain in my head. Pakai pain ya. Atau my head hurts a lot. My head hurts a bit. Ya, a lot itu sakit banget. A bit itu dikit ya. Oke, itu tadi. Nah, tentang penggunaan ekspresi bagaimana kita mengekspresikan rasa sakit. Kita bisa menggunakan have atau I've got, bisa I'm getting, bisa a pain in, bisa hurts ya. Tergantung ekspresi mana yang membuat kita nyaman, buat kita mudah digunakan. You don't have to memorize all you need to do is it's practical. You can practice only one of them ya. Karena tidak ada keharusan kita bisa semuanya. Yang jelas fungsi bahasa itu bagaimana you can use it on your daily basis. How to make your language practical. Tidak harus paham semua teori, yang penting you understand its concept. To express an illness by using I have atau I've got, bisa I'm getting, bisa pain, bisa juga menggunakan istilah hurts ya, seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang ada common misuse word ya. Beberapa penggunaan istilah yang sering keliru ya. Yang pertama ada sickness sama disease ya. Yang kedua ada pain sama hurt. Yang ketiga ada injury dengan wound. Yang keempat ada hurt sama harm. Kita lihat yang pertama ada sickness. Nah, sickness ini adalah istilah general, istilah umum untuk sakit. Sickness itu istilah umum yang kita gunakan melak-melak kita mengungkapkan rasa sakit, is general. Tapi kalau disease, something serious, something happen, seperti corona. Coronavirus itu bukan sickness, tapi disease. Coronavirus disease, bukan coronavirus sickness. Tapi sesuatu yang light, yang ringan, kita gunakan sickness. Seperti sakit gigi, kalau sakit giginya tidak parah, kita gunakan istilah sickness, umumnya. Tapi kalau disease itu sudah menyebar, suatu yang serius, suatu yang cukup parah, kita gunakan disease. Kemudian pain. Pain itu kata benda. A pain in, tadi kan, a pain in. Rasa sakit yang kita derita. Kalau hurt itu kata kerjaannya ya, verb. It hurts me. It's hurt. Itu perbedaannya. Juga injure. Injury itu biasanya normally in accident, kecelakaan, misalnya kita alami kecelakaan. Kalau wound itu biasanya luka karena benda tajam, misal kena pisau lah, kemudian kita jatuh ataupun kena gunting, itu wound, wounded, terluka. Ada juga hurt, yang tadi penyebab rasa sakit ya, atau juga kita bisa gunakan verb harm ya. Harm itu berarti
melukai ya ataupun membahayakan. It's harmful. Hal tersebut sangat amat membahayakan. Baik, sebelum kita lanjut, mudah-mudahan bisa dipahami mengenai beberapa pengistilahan ekspresi. Pertama, ekspresi penggunaan sakit ya. Yang kedua, kita belajar juga tentang bagaimana penggunaan kata-kata yang sering keliru seperti sickness, disease, so on and so forth. Kita lanjut di materi ketiga setelah ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.